Good morning, welcome back to my class with me, Miss Fitri Rahayu. How have you been? Great? Alhamdulillah. Before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. As usual, we are still learning via online class, so we will study via Zoom. And if you have any question, you can ask me. Okay? First, I will check your attendance list. Alif Fatahila, Andini Putri, Bobby Aryansyah, Fitri Pratiwi, Andini, where is Fitri Pratiwi? Is she sick? She is sick? Okay, get well soon. Nyanya, Nini. Okay. Already? Last meeting we have studied about descriptive text. Now we will study about report text. Jadi minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang descriptive text. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang report text. Okay? I wanna ask you a question. The question for Alif. Alif, do you know what is report text? What? Text to convey information? Kurang tepat ya. Andin? To get information? Teks yang untuk mendapatkan informasi? Sepertinya kurang tepat juga. Jadi report text is type of writing that aim to convey information to the reader about result of research on something. Jadi report text itu merupakan teks yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dari hasil penelitian tentang sesuatu. Ya, misalnya penelitian tentang kucing, penelitian tentang lion, dan seterusnya. Report text sendiri berbeda dengan descriptive text. Jika pada descriptive text itu menjelaskan tentang sesuatu tapi secara spesifik. Misalnya descriptive text about my fish. Jadi hanya sekedar ruang lingkupnya kecil ya. Sedangkan report text menjelaskan sesuatu yang secara general, yang secara umum ya, misalnya menjelaskan tentang ikan, bagaimana secara umum ikan di banyak tempat ya, dari hasil penelitian, bukan hanya sekedar punya kita ikannya ya, bukan hanya sekedar menjelaskan ikan kita, tapi ikan yang secara umum yang banyak. Okay? And then report text terbagi menjadi dua. Report text divided into two parts. There is general classification and also description. Nah, jadi di dalam report text itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada klasifikasi secara umum dan juga description. Nah, jadi bagaimana klasifikasi secara umum? Klasifikasi secara umum itu sebagai pengenalan atau klasifikasi secara umum yang akan dijabarkan.
Kemudian description itu lebih detailnya, kita akan mendeskripsikannya seperti apa, ya. And about language feature of report text, using general noun. Jadi di dalam report text ini menggunakan general noun, misalnya fish, lion, tiger. Jadi menggunakan kata benda atau noun yang secara umum, ya. And then using simple present tense. Okay, we have studied about simple present tense, and I think you have understand. Jadi kita kan kemarin sudah mempelajari tentang present tense yang minggu-minggu lalu. Jadi saya yakin kalian mengerti ya, dan bisa menggunakan simple present tense ini di dalam report text. Jadi report text ini menggunakan simple present tense dikarenakan menceritakan tentang fakta yang berdasarkan dengan observation atau observasi. Okay, next we will continue about the example of report text. Okay, look at this example here. Saya telah membuat contoh dari report text. Bisa diperhatikan di sini contohnya. Report text. Elephant are the largest land animal on earth, and they are one of the most unique looking animal too, with their characteristic long noses or trunks, large floppy ears, and wide thick legs. There is no other animal with a similar physique. Jadi ini menjelaskan tentang report text about elephant atau gajah. Jadi yang artinya elephant merupakan hewan darat yang besar di bumi. Dia tuh memiliki ciri-ciri yang unik, seperti hidung yang panjang atau belalai, mempunyai belalai, dan juga telinga yang lebar, kemudian lengan kaki yang besar. Tidak ada hewan lain yang memiliki ciri-ciri fisik yang seperti gajah. Nah, jadi yang telah Miss sampaikan tadi merupakan general classification of report text. Jadi merupakan gambaran umum dari report text. Oke, selanjutnya kita akan lanjutin teksnya. Kemudian most expert recognize two species of elephant, such as the Asian elephant and the African elephant, who live on spread continent and have many unique features. There are several subspecies that belong to one or the other of these two main species. Two experts argue over how many subspecies there are and whether or not they constitute species. Jadi dia mengatakan jika ahli telah mengkategorikan gajah ini menjadi dua jenis, ya. Misalnya ada gajah Afrika, kemudian gajah Asia, ya. Nah, jadi dari most expert sampai dengan species ini merupakan dari description. Jadi dia telah menjabarkan secara khusus atau secara rinci dari teks tersebut. And then let's see the last paragraph. And the last paragraph, African elephant live in sub-Saharan Africa, the rainforest of Central and West Africa, and the Sahel Desert in Mali. According to the National Geographic, Asian elephant live in Nepal, India, and Southeast Asia in scrub forest and rainforest. Jadi katanya gajah Afrika hidup di sub-Saharan Afrika,
dan juga di hutan hujan barat dan tengah Afrika, di gurun Sahel in Mali. Dan juga menurut National Geographic atau Geografi Nasional mengatakan bahwa gajah Asia tinggal di India, khususnya di Nepal, dan juga di Asia Tenggara seperti di Indonesia kan termasuk Asia Tenggara, di hutan hujan ya. Nah, so do you understand? Jadi dari most expert sampai dengan scrub forest and rainforest merupakan bagian dari description of report text, karena mendeskripsikan secara detail, sedangkan elephant are the largest. Two, there is no other animal merupakan bagian dari general classification. You can look the example of report text. And for your homework, please write down in your notebook about the example of report text yang dari Miss tadi sudah jelaskan. Tolong catat di buku latihan kalian. Kemudian I will give you homework. Minggu depan kalian harus telah mengumpulkan contoh report text tentang fish, ikan ya. Jadi kalian harus mengumpulkan tugas report text tentang ikan berdasarkan penelitian, harus sesuai dengan fakta ya. Okay? Do you understand? Okay, good job. Okay, I think that's all for today. And thank you and see you next time.